tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Kembali menggencarkan pentingnya mental health. Hal itu berdasarkan hasil survei mereka per Oktober 2022. Stigma 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Satu dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Survei yang dilakukan pada remaja usia 10 hingga 17 tahun ini dilakukan oleh sejumlah universitas di Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada 2022 lalu. Angka remaja penderita gangguan mental diprediksi terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan survei tersebut juga disebutkan, 1 dari 20 remaja Indonesia mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka-angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Penelitian menunjukkan ada beberapa gangguan mental yang paling banyak diderita remaja Indonesia. Gangguan yang diderita para remaja ini bahkan mengganggu kehidupan dan tumbuh kembang mereka. Berbagai faktor yang mempengaruhi masalah gangguan mental pada remaja mulai dari perundungan di sekolah, hubungan teman sebaya dan keluarga, perilaku seksual, penggunaan narkoba, serta pengalaman masa kecil yang merugikan lainnya. Meskipun angka remaja penderita gangguan mental cukup tinggi, namun hanya sedikit remaja yang mencari bantuan profesional untuk permasalahan kesehatan mentalnya. Para orang tua diminta lebih memperhatikan kesehatan mental buah hati mereka. Tim Liputan BTV. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial seseorang yang memungkinkan dirinya untuk mengatasi tekanan hidup. Apa sih penyebabnya? Siapa aja yang bisa terkena dampaknya? Kebijakan apa untuk mengatasi masalah tersebut? Dan apa saja hasil dari kebijakan tersebut? Beberapa faktor yang memicu terjadinya gangguan mental mulai dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat peristiwa traumatis seperti ditinggal mati orang yang disayang, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi untuk waktu yang lama. Penyebab gangguan mental terjadi diantaranya 1. Riwayat gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga atau faktor genetik. 2. Tinggal di lingkungan yang tidak sehat. 3. Adanya riwayat kekerasan seksual, fisik, atau bentuk pelecehan lainnya. Siapa saja yang terkena dampak dari masalah tersebut? Kesehatan mental dapat berdampak pada siapa saja, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Namun, anak-anak dan remaja lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan mental. Selain penderita, gangguan kesehatan mental juga berdampak pada keluarga dan orang-orang sekitarnya. Apa saja kebijakan sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut? Kemenkes mengembangkan aplikasi Sehat Jiwa, yaitu aplikasi berbasis Android untuk memberikan informasi seputar kesehatan jiwa. Selain itu, ada pelayanan kesehatan yang bergerak, Mental Health Service, yang di dalamnya terdapat berbagai perangkat yang bisa melakukan upaya pencegahan, penyuluhan, bahkan konseling dini. Hasil dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental, serta pengurangan stigma terhadap kesehatan mental. Kebijakan yang dapat kita ambil dalam mengatasi masalah tersebut yaitu 1. Peningkatan akses layanan kesehatan mental, seperti penyediaan layanan psikologis di puskesmas dan di rumah sakit di beberapa kota dan desa terpencil. Karena daerah terpencil, akses layanan kesehatan sangat terbatas. Dengan meningkatkan akses layanan kesehatan terutama di daerah terpencil, dapat membantu individu yang mengalami masalah kesehatan mental untuk mudah mendapatkan bantuan tanpa harus berpergian jauh. Kelebihan dalam peningkatan akses layanan kesehatan yaitu lebih banyak individu yang dapat menerima perawatan yang dibutuhkan dan mencegah masalah kesehatan mental dini. Namun, beberapa orang masih ragu apakah layanan kesehatan tersebut efektif atau merasa bantuan tidak akan mengubah mereka.
Kedua, program penyuluhan. Melakukan program penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Dengan meningkatkan kesadaran, masyarakat dapat mudah mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental dan mencari bantuan lebih awal. Kelebihan program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan lebih mengetahui mengenai gejala, dampak, dan cara penanganan kesehatan mental tersebut. Namun, beberapa masyarakat masih merasa program penyuluhan tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka, terutama jika penyuluhan sebelumnya tidak memberikan dampak yang nyata. Pemerintah sebaiknya memilih alternatif peningkatan akses layanan kesehatan. Dengan akses yang lebih baik, masalah kesehatan mental bisa diobati lebih awal dan diatasi sebelum terjadi kondisi serius, sehingga dapat menurunkan angka kematian. Akan tetapi pemerintah mengalami keterbatasan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli dan infrastruktur yang tidak memadai.